Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi mawala. Sahabat Al-Quran rahimakumullah, beruntung kita dipertemukan karena Al-Quran, sebab tidak ada kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat kecuali dengan bersahabat dengan Al-Quran. Al-Quran satu-satunya kitab yang Allah turunkan sebagai panduan manusia di muka bumi. Setelah sebelumnya Allah menurunkan kitab-kitab, lembaran-lembaran untuk para nabi, tapi semua itu digabung oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi Al-Qur'an. Jadi syariat ini Allah turunkan secara bertahap. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tidak menurunkan Al-Qur'an, niscaya Allah tidak akan menciptakan langit dan bumi. Karena rahasia keagungan manusia ini adalah ketika dia bersahabat dengan Al-Quran. Sampai-sampai dalam sebuah hadis Nabi bersabda, Ahlul Quran ahlullahi wa khassatihi. Keluarga Al-Quran adalah keluarga Allah dan spesial kebanggaan bagi Allah Subhanahu wa taala, wa khassatihi. Jadi tidak ada kemuliaan yang melebihi kemuliaan bersahabat dengan Al-Quran. Segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran Allah muliakan. Malaikat Jibril membawa wahyu Allah, menjadi paling mulianya malaikat. Rasulullah SAW Allah pilih sebagai yang menerima Al-Quran, menjadi paling mulianya para Rasul. Bulan Ramadan, bulan diturunkannya Al-Quran, menjadi paling mulianya bulan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Malam Lailatul Qadar dipilih oleh Allah sebagai malam turunnya Al-Qur'an, menjadi paling mulianya malam. Jadi kita sekarang tinggal men-setting aja. Apa sih yang kita cari? Apakah kita memburu kemuliaan versi manusia, versi makhluk yang mereka memuji kita sesuai dengan kepentingan? Ketika ada kepentingan mereka muji, ketika sudah tidak ada kepentingannya mereka merendahkan, menghinakan dan seterusnya, atau mungkin mencueki. Yaitu teman-teman semua rahimakumullah, tinggal milih. Kalau kita memilih jalan kemuliaan yang hakiki, ya ini di depan kita, di tangan kita, bersama kita setiap saat. Terserah kita. Mau kita cuekin di Quran, ya sudah kita hina, gak punya dapat apa-apa. Mau kita muliakan ini Quran, kita kebagian kemuliaan ini. Nah inilah teman-teman semua rahimakumullah, orang yang tidak kenal Quran tidak akan pernah dia memuliakan Al-Quran. Tapi orang yang kenal Al-Quran, maka dia akan bersungguh-sungguh mengagungkannya. Tak kenal maka tak sayang. Perumpamaan kita misalnya seperti seorang yang sedang lewat di jalan. Tiba-tiba kita berpapasan dengan seorang yang kita tidak kenal. Begitu selesai lewat, ada teman negur, lo tadi nggak nyapa tuh, itu siapa? Loh, itu dia bos kita tuh, yang punya perusahaan tempat kita bekerja. Waduh, saya nggak tahu. Nah, perhatikan, dia menyesal. Kenapa tadi aku nggak nyapa? Dia serba khawatir, jangan-jangan aku dianggap bersalah dan seterusnya. Nah itu, ketika tidak kenal, dia cuek. Sama seperti orang tidak kenal Ramadan, ya. Masuk Ramadan, keluar Ramadan sama saja. Tapi yang kenal Ramadan, maka dia akan memaksimalkan hidupnya di Ramadan. Contoh misalnya, Imam Syafi'i di hari-hari biasa, beliau khatam Quran setiap hari. Jadi kalau Imam Syafi'i bukan one day one juice, tapi one day one Quran, ya. Namanya odok kok, ya, gitu. Odok pakai Q. One day one Quran, Imam Syafi'i. Jadi kalau sebulan Imam Syafi'i hatam 30 kali hatam. Di Ramadan Imam Syafi'i
60 kali khatam. Di Ramadan 60 kali khatam. Tahu nggak cerita ini? Cerita ini bukan cerita biasa. Mungkin banyak orang berkata, itu kan Imam Syafi'i, dan ya mungkin juga itu sekali saja dalam hidupnya. Ini saya baca dalam manaqib Imam Syafi'i bahwa beliau memang benar-benar melaksanakan ini. Dan saya mencoba beberapa, waktu masih mahasiswa, dalam penelitian saya mencoba mentakhrij beberapa ulama hadis dalam kitab Tahdhibul Kamal karya Imam Al-Mazzi. Saya menemukan ada seorang imam ahli hadis namanya Ad-Dhahhak. Ketika saya baca dalam kitab Tahdhibul Kamal, Imam Al-Mazzi ini dia menceritakan bahwa Imam Ad-Dhahhak berkata begini, kuntu usabiqu Syafi'i, aku ingin seperti Imam Syafi'i, akhtimul Quran fi kulli Ramadan 60 khatmah, aku akan khatamkan Quran setiap Ramadan 60 kali khatam. Fama khatamtu illa 59 khatmah. Ternyata aku hanya bisa menghatamkan 59 kali khatam. Aku coba lagi, kata Imam Ad-Dhahhak, tahun depan ternyata aku hanya bisa 59 kali khatam. Yang ketiga kalinya dicoba lagi di Ramadan berikutnya, ternyata hanya bisa 59 kali khatam. Di sini Imam Ad-Dhahhak mengatakan, la'allallah khassasa dzalika lisy-Syafi'i. Kayaknya ini hanya khusus untuk Syafi'i. Jadi selain Imam Syafi'i nggak sampai ke level itu. Tapi beliau sudah mencapai 59 kali khatam. Masya Allah. Nah, kita ini ya one day one do saja sudah. Kalau sudah itu istiqomah udah luar biasa. Kita hidup di akhir zaman, zaman fitnah, zaman kesia-siaan, zaman handphone, zaman gadget, zaman sosial media, yang seluruh pandangan kita, pikiran kita, perasaan kita, jari jemari kita semuanya fokus ke handphone. Yang semua itu banyak makan waktu usia kita. Tiba-tiba kita sudah habis tahun, pahala tidak ada sama sekali. Nah, ini terjadi teman-teman semua. Siapa yang tidak kenal Al-Quran, maka tidak akan pernah dia mencintai Al-Quran, dan tidak akan pernah bersungguh-sungguh mengamalkannya. Sekarang mari kita kenali Al-Quran. Al-Quran menurut Al-Quran, yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwa Al-Quran ini adalah GPS kita. Kita kalau ingin menuju sebuah tujuan, kita akan mudah mencapai tujuan kalau kita punya GPS. Nah, semua kita akan berkata, kalau kita ditanya, ente mau kemana? Saya mau ke surga. Nah, apa GPS-nya? Ya Quran. Ini makna ayat hudan lil muttaqin. Syaratnya memang kalau kita ingin menjadikan Al-Quran sebagai GPS, kita harus bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Secara fungsi, memang ini GPS bagi semua manusia, hudan linnas. Artinya semua manusia wajib ikut Quran, seharusnya begitu. Karena Allah tidak ingin manusia ini masuk neraka. Tapi sayang, banyak manusia nggak mau masuk surga gitu, maunya masuk neraka. Akhirnya GPS Quran ini dilempar, dibuang gitu. Nah, yang heran, kalau ada orang mengaku beriman kepada Quran, tapi dia tidak mau menjadikan Quran sebagai GPS gitu. Bahkan nggak pernah baca, nggak pernah bisa baca bahkan. Kok akan membaca? Nggak bisa baca sama sekali. Buta huruf terhadap Quran. Dan itu dianggap biasa gitu. Nah, hal semacam ini suatu yang kurang ya dalam kelengkapan iman gitu. Makanya Allah pastikan bahwa kalau kamu ingin ikut Quran, kamu harus bertakwa, hudan lil muttaqin. Karena kalau hanya mengaku beriman tapi kamu tidak bertakwa, kamu tidak akan bisa ikut Quran. Hudan lil muttaqin. Begitu kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka inilah GPS kita. GPS itu simple, Bapak Ibu Allah. Intinya hanya dua. Kerjakan, jangan kerjakan. Itu aja GPS. Belok kanan, ikut. Belok kiri, ikut. Jangan ke kanan, jangan ke kanan. Lurus, lurus. Begitu aja. Quran itu isinya, kerjakan, ya. Jangan kerjakan, jauhi. Begitu seterusnya. If'al la taf'al. Begitulah Quran. Kalau kita semua ikut Quran, kerjakan, kita kerjakan. Jangan, kita jauhi. Pasti kita akan menjadi umat yang paling mulia di muka bumi. Itulah yang pernah terjadi pada zaman Rasulullah SAW, zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib, Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini puncak kemasan Islam. Islam memimpin seperempat dunia,
dari Jazirah Arabia, dari terus melebar sampai ke Irak, Babilonia, masuk ke Afrika, masuk ke Spanyol, Eropa, terus perbatasan Rusia, terus sampai ke Afghanistan. Dan di situ kita menemukan ulama-ulama hadis lahir. Imam Bukhari dari Asia Tengah, ya, dari Bukhara, dari Samarkand. Kemudian Imam Muslim dari Afghanistan, Nisabur, dan seterusnya. Jadi banyak ulama-ulama tafsir juga, Ibnu Abu Sa'ud, Imam Ar-Razi, itu dari wilayah-wilayah yang sekitar Afghanistan, sekitar Asia Tengah, dan itu semua luar biasa. Termasuk dari Spanyol ada, dari Cordova, Imam Al-Qurtubi, banyak tafsir, Al-Jami' li Ahkamil Quran. Masya Allah teman-teman semua, rahmatullah. Nah, itu Islam. Jadi ini Quran. Quran itu ketika dipegang oleh orang bertakwa, maka dia akan mengantarkan kepada kemuliaan. Hudan lil muttaqin. Nah, itu syaratnya gimana? Jadikan Quran sebagai GPS. Yang kedua, Al-Quran menyebutkan bahwa Al-Quran sebagai software. Ya, teman-teman semua, kita tahu punya HP kan? Ya. Ini HP ini kan ada hardware, ada software. Softwarenya namanya Android, gitu ya. Kalau yang Apple. Tapi kalau manusia bukan Android. Manusia adalah softwarenya Quran. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Ruh artinya apa? Software. Jadi softwarenya manusia itu ya Quran. Kalau dia nggak install Quran, maka dia seperti jasad tanpa ruh. Hidup. Tapi apa? Kal an'am, seperti binatang. Kata Allah apa? Lihat binatang nih, perhatikan. Kerjaan binatang. Kucing misalnya. Dia kerjaannya hanya antara tidur, bangun, cari makan, bikin anak. Tidur, bangun, cari makan, bikin anak. Itu kerjanya. Perhatikan manusia ketika tanpa Quran. Tidur, bangun, cari makan, bikin anak. Sama. Hanya bedanya pegang laptop, tampil, presentasi. Sama. Tidur, bangun, cari makan, bikin anak. Gak pernah ada kucing sholat, gak pernah ada kucing baca Quran, gak pernah ada kucing zikir, gak ada. Gak ada kucing taklim, gak ada. Ini yang membedakan. Wah, ketika manusia terinstall software Quran, berbeda perilakunya, berbeda cara pandangnya, berbeda visinya. Inilah yang kata Allah, ruh. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Subhanallah. Ini ya salah satu yang kita bisa gambarkan secara mudah tentang Al-Quran. Yang ketiga, Al-Quran sebagai pulsa. Nah, ini ya, HP kita ini kan gini teman-teman. HP ini berfungsi kalau dia connect ke operator. Nah, kita didesain oleh Allah harus connect kepada Allah. Jadi operator kita tuh Allah. Supaya kita bisa terkoneksi kepada Allah, ya bersahabat dengan Quran. Nggak ada lagi. Dalam sholat kita baca Quran. Jadi ini Quran ini merupakan pulsanya. Semakin seseorang bersahabat dengan Quran, membaca Quran, memahami Quran, mengisi hidupnya dengan Quran, mengikuti Quran, semua, maka otomatis sudah, maka akan terisi pulsanya. Nah, tentu teman-teman semua ada Allah. Semakin sebuah HP banyak pulsanya, maka banyak kuota. Semakin besar kuotanya, semakin lancar download. Kalau semakin lancar download, kita akan semakin tenang, bahagia, senyum, ya kan? Nge-share, ting, nyampe, wih, tenang. Tapi kalau lemot, ya, muter-muter, kita kesel, mukanya cemberut. Nah, sama teman-teman subhanallah. Semakin seseorang banyak membaca Quran, memahami Quran, mengamalkan Quran, berdakwah kepada Quran, maka otomatis dia hidupnya akan besar kuota imannya. Semakin besar kuota imannya, maka semakin tenang hidupnya. Semakin tenang hidupnya, maka dia akan semakin lancar rezekinya, lancar hidupnya, tenang. Karena otak terbuka, visi terbuka. Jadi orang menyangka kalau aku baca Quran buang-buang waktu, itu salah. Justru Anda akan semakin lancar ketika Anda sejenak membaca Quran. Contoh misalnya gini, ada orang menyangka ketika dia bekerja terus menggergaji pohon,
maka dia akan lebih cepat selesai pohon itu diselesaikan. Ada orang, dia itu maunya langsung kerja. Dia tidak mau mempertajam gergajinya. Akhirnya dia kerja terus. Gergaji tumpul dipakai terus, gergaji tumpul dipakai terus. Maka ternyata satu pohon bisa makan sampai 5 hari, nggak tumbang-tumbang tuh pohon. Kenapa? Karena gergaji tumpul. Coba dia sejenak berhenti, tajamkan gergajimu. Memang menurut dia, kalau aku berhenti menajamkan gergaji, ini makan waktu. Mending aku teruskan menggergaji. Itu salah. Berhentilah sejenak, tajamkan gergajimu. Maka kamu akan lebih cepat mematahkan pohon-pohon itu. Benar, semakin tajam gergaji, semakin cepat tuh pohon-pohon tumbang. Sama, rohani, spiritual, akal, ini akan cerdas, akan tajam ketika kita berhenti jenak, bersahabat dengan Quran, membaca Quran, berzikir kepada Quran. Otomatis sudah, orang yang bersahabat dengan Quran pasti dia cerdas, rohaninya hidup. Makanya orang-orang yang jauh dari Quran, mereka itu pikirannya apa? Mabok, maksiat, hiburan, gitu aja pikirannya. Karena tumpul, dia buntu, nggak ngerti gimana cara menyelesaikan masalah. Sehingga ada kebuntuan, dia selesaikan dengan memisahkan diri, bukan menyelesaikan. Ya, ibarat perahu, ada gelombang, dia ngikuti gelombang, maka nggak sampai ke tujuan. Tapi coba, perahu ini diberi bagian depannya tajam, maka datang gelombang dipecahkan, datang gelombang dipecahkan. Seperti ini kita bersama Quran. Maka persoalan apapun akan terpecahkan ketika kita mempertajam rohani kita. Dengan cara apa? Bersahabat dengan Quran. Nah ini teman-teman subhanallah, Quran ini adalah merupakan pulsa bagi jiwa kita, sehingga kita bisa menjadi hidup dan kita bisa menjadi terkoneksi kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya para ulama mengatakan, man arada ayyatakallama ma'allah fa'alaihi bitilawati Quran. Siapa yang ingin ngobrol dengan Allah, maka dia hendaklah bersahabat dengan Quran. Teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abi Amir sedang bersama Ustadz Subki Al-Bukuri. Kayaknya Ustadz Subki lebih tinggi Ustadz ya. Masya Allah. Saya kelihatan kepalanya, insya Allah. Saya lebih tinggi badannya aja, tapi lebih alim beliau. Amin, insya Allah. Abi Amir sedang bangun masjid di pesantren Fadrut Tafsir. Insya Allah mudah-mudahan teman-teman bisa mendukung pembangunan masjid ini. Mereka rata-rata semuanya santri duafa dan mereka gratis di pondok. Silahkan teman-teman. Ya, silahkan teman-teman, mari kita bersama bangun masjidnya aja kita sudah mendapatkan istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di sana ada orang-orang yang juga belajar Al-Qur'an. Mereka adalah ahlullah wa khassatuh. Maka kalaupun kita belum menjadi penghafal Quran, paling tidak kita ikut melahirkan orang-orang yang akan menjadi cahaya bagi Indonesia. Amin. Yuk sama-sama. Insyaallah, terima kasih Subki. Wujudkan cita-cita mulia beliau untuk menyampaikan ilmunya kepada seluruh masyarakat Indonesia. Amin, insyaallah. Terima kasih semua teman-teman Subki atas dukungannya. Jazakallahu khair. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.